warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Delia Hana, yang juga merupakan salah satu alumni dari kelas impresif MC pekan lalu, yang akan memandu webinar pada malam hari ini hingga selesai nanti. Oke, webinar ini diselenggarakan oleh Persona Public Speaking, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang tips and trik memulai karir MC, tentunya oleh narasumber yang luar biasa. Webinar gratis ini diselenggarakan oleh Persona Public Speaking sebagai bentuk momen berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi pengalaman untuk kita semua dan banyak orang lainnya. Sebelumnya mungkin saya mau sapa teman-teman dulu nih. Kira-kira ada yang alumni Persona juga kah? Atau memang baru? Dan dari kota mana aja? Boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Oke. Wah, ada Bandung. Alumni baru. Depok, Blitar, Jatim, wah banyak ya ternyata ya. Oke, luar biasa nih. Semoga teman-teman semangat hari ini. Pasti teman-teman semua penasaran juga gimana sih tips and trick gitu untuk memulai jadi MC. Nah, tentunya malam ini kita akan dengar langsung dari narasumbernya. Sama seperti saya juga gitu. Semoga malam ini kita bisa mendapat insight, ada gambaran gitu atas gimana sih kalau mau jadi MC gitu. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kang Fauzi Nurwenda. Aktivitas beliau adalah seorang Certified Master Trainer BNSP, founder trainer Persona Public Speaking, founder Queen Wedding Project, ketua Satu HIPAP Indonesia. Beliau juga menulis beberapa buku, salah satunya yaitu berjudul Street Smart Master of Ceremony. Untuk itu, mari kita langsung sambut saja, ini dia Kang Fauzi Nurwenda. Silakan Kang Fauzi. Terima kasih Mbak Adel. Boleh aplaus untuk Mbak Adelia Hana dari Depok, betul ya Mbak Adel ya? Yang sudah mengawali sesi pada malam hari ini dengan begitu ceria. Ya betul. Juga Apa sudah kabar Kang? Alhamdulillah Mbak Adel, kabar baik, sehat selalu ya. Oke, teman-teman yang sudah ada, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya. Oke, karena ini adalah sesi yang sangat singkat, hanya 1 jam sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah sama-sama siap untuk berbagi malam hari ini, boleh teman-teman tunjukkan wajah terbaiknya. Rasanya kalau on cam, kita akan lebih terasa interaksinya dan juga saya bisa mengenal nih siapa saja yang hadir pada malam hari ini, wajah-wajahnya yang mungkin suatu saat nanti kita bisa berkolaborasi. Terlebih nih, kalau ada dari berbagai kota, ada kebutuhan MC kan jadi tahu nih. Wah, ada TSA dari Sukabumi. Kalau ini sih udah MC Kahot ya. Udah banyak jam terbangnya. Ada Mbak Cokola dari Kaltim. Ada Mbak Dwi Wahyuni dari Jawa. Jawa mana tadi ya? Wah, ada satu lagi nih. Ada satu sosok yang beliau ini tahu bagaimana saya dulunya nggak pede jadi pede. Bagaimana saya memulai dan menemukan jati diri saya di dunia public speaking. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, saya dulu mengawal jejak langkah di dunia public speaking itu ketika SMP. Dan begitu bahagianya malam hari ini ada wali kelas saya, guru SMP di Sukabumi, SMP 5 Kota Sukabumi. Boleh aplaus untuk guru saya, ibu saya wali kelas saya, Ibu Susanti Yulianti. Ini bangga banget ya, bahagia banget ada sosok ibu yang mendampingi pada malam hari ini. Berolah sosok yang dulu waktu SMP mengajari saya banyak hal, termasuk bisa pede hingga tampil di malam hari ini. Terima kasih Bu Susan udah hadir malam hari ini Bu ya. Izin berbagi pada malam hari ini. Iya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Oke,
Teman-teman, saya ingin tahu nih ya, perasaannya di malam hari ini. Silakan tuliskan di kolom chat satu kata perasaan yang mewakili Anda di malam hari ini. Yuk, silakan tuliskan di kolom chat perasaannya seperti apa. Keren, perasaannya keren ya. Apalagi karena kan biasanya setiap orang tuh punya perasaan yang beda-beda ya. Jadi saya pengen tahu nih apa sih yang teman-teman sedang rasakan di malam hari ini. Apakah ada yang lagi galau, melanda, antusias, luar biasa, bahagia, excited? Oke, mantap. Happy. Bunga. Wah, bunga itu bahagia juga ya. Keren. Menyala. Ilmu padi abangku. Semangat. Wow. Terima kasih teman-teman untuk ekspresi dan perasaannya di malam hari ini. Mudah-mudahan perasaannya di malam hari ini menjadi satu energi agar kita bisa berbagi dalam 1 jam ke depan dengan perasaan yang berbinar seperti agenda webinar kita malam hari ini. Menyala. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol secara singkat malam hari ini terkait sebuah topik tips and trick untuk memulai karir MC. Beberapa wajahnya saya familiar ya, sudah pernah jadi MC, ada juga MC profesional, ada juga yang road to MC. Bagi yang baru pertama kenal dan berjumpa pada malam hari ini, salam kenal, saya Fauzi Nurwenda. Teman-teman boleh panggil saya Fauzi. Saat ini saya tinggal dan domisili di Bandung, tapi asli Sukabumi. Dan saya dulu tidak pernah punya niatan atau punya dream, punya karir path untuk menjadi seorang MC. Tapi ternyata takdir berkata lain, sehingga akhirnya saya menemukan sebuah jalan, sebuah jalur untuk menempuh sebuah profesi menjadi seorang Master of Ceremony. Beberapa hal yang pernah saya lewati akan saya share pada malam hari ini. Jalan dan jalur apa saja yang pernah saya tempuh, yang mudah-mudahan bisa men-trigger teman-teman untuk melewatinya juga. Jadi sharing malam hari ini based on experience yang sudah pernah saya lewati, based on sharing dari para teman-teman senior MC, dan juga dari apa yang sudah saya pelajari dari mentor dan guru-guru saya di bidang MC dan juga public speaking. So teman-teman, siapkan diri Anda, kita bakal sharing singkat. Kemudian kalau nanti mau ada pertanyaan, daripada nunggu selesai dan khawatir lupa, langsung drop pertanyaannya, insight-nya, sarannya di kolom chat. Nanti di sesi akhir kita bakal coba buka 2 orang untuk sesi Q&A. Oke, sudah siap teman-teman ya? Kalau sudah siap tolong berikan jempolnya di layar masing-masing. Terima kasih. Mari kita mulai sesi kita di malam hari ini dengan satu pertanyaan. Saya pengen tahu dulu nih ya. Mengapa teman-teman tertarik menjadi seorang MC? Silakan tuliskan jawaban singkatnya di kolom chat. Kenapa tertarik menjadi seorang MC? Yuk, silakan. Tadi Teh nanti kalau mau ngomong juga boleh ya, 1 orang perwakilan, kalau mau ngomong boleh resen. Yang lain boleh tuliskan di kolom chat. Kenapa tertarik menjadi seorang MC? Pengen berguna. Berguna seperti apa nih, Mas Kamim? Boleh di-share? Keren, soalnya merasa keren. Oh, merasa keren. Apa sih yang bikin MC keren? Kerennya apa? Mau bekerja tanpa meninggalkan anak. Berarti Mbak Restu kalau nge-MC bawa anak gitu, bener nggak sih? Kali aja bener ya. Bertemu banyak orang. Oke, bisa audiens lebih berwarna. Menarik. Sebagai guru selalu sebentar. Cepat banget ternyata yang ngechat ya, mantap. Set, mana tadi? Nah, oke. Kadang-kadang jadi MC, menyalurkan hobi, bertemu banyak orang, tampil pede. Nah, sebagai guru, yang Bu Susan sering memandu kegiatan di sekolah dan luar sekolah. Kayak cuan-cuan. Mantap. MC itu menarik, menjanjikan, dikenal banyak orang. Good. Thank you teman-teman ya. Ternyata banyak alasannya. Dan uniknya adalah selain alasan soal cuan, kemudian juga alasan soal menyalurkan hobi, beberapa hal yang sering muncul adalah jadi MC itu keren ya Kang ya. Melihat penampilannya elegan, kemudian juga keren, good looking dan lain-lain. Itu beberapa hal yang juga biasanya men-trigger orang-orang jadi MC. Dan alasan lainnya karena tadi ya, ternyata MC bisa menjadi satu profesi yang menghasilkan cuan juga loh. Nah, ternyata ada alasannya. Nah, saat orang-orang sudah tertrigger, sudah terstimulus, Kang, saya mau dong jadi MC. Nah, ada tuh mulai banyak dari kelas-kelas di persona atau yang juga DM di Instagram dan beberapa orang yang pernah berinteraksi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara mengawalinya? Saya kan belum ada pengalaman, nol banget nih jadi MC. Kemudian juga ngerasa kok kayak nggak pede ya. Kalau tampil pertama khawatirnya nggak sempurna.
Apakah teman-teman pernah punya pengalaman hal seperti itu? Pas pertama kali nih mau memulai, gimana ya? Kalau ada boleh dong raise hand atau tuliskan di kolom chat. Memulai sih, punya sih skills MC dan public speaking, tapi gimana kalau nanti nggak oke, nggak sempurna, gimana kalau gagal, gimana kalau salah. Nah, ada Kang, Mbak Nia, dan beragam pertanyaan lainnya. Awalnya takut nih, kata Mas Ikmal Fauzi. Memulai cuma belum ada tempatnya. Nah, takut gak profesional. Benar ya. Jadi banyak beberapa apa ya? Jadi kayak kalau kita punya sering lihat di movie itu ya ada sisi kanan yang memberikan bisikan, ayo maju aja kamu pasti bisa. Bisikan kirinya, nanti kalau kamu gagal gimana? Nanti kamu dikecewakan, nanti kamu dilihat orang banyak bahwa kamu gak kompeten dan lain-lain. Nah, sekarang kita harus memastikan kita ready dan kita juga bisa melangkah karena pada akhirnya kita harus melangkah. Oke, lalu gimana caranya? Based on apa yang sudah teman-teman sampaikan, saya pengen ngasih dulu satu quotes dari Panji Pragiwaksono. Ini quotes yang saya suka banget karena men-trigger saya untuk memulai sebuah hal baru, berkarya dengan hal yang baru. Jadi Panji Pragiwaksono, salah seorang komika, itu beliau bilang bahwa karya pertama itu pasti jelek, maka mulai aja. Oke ya, karya pertama itu pasti jelek, maka mulai aja. Artinya dalam konteks teman-teman pengen jadi MC, penampilan pertama jangan berharap bagus dan sempurna. Gak usah. Bikin capek hati, bikin perasaan makin gak karuan. Karena ya yang namanya penampilan pertama, ya wajar kalau nggak bagus. Tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba grogi, tiba-tiba ngelihat audiens yang lebih senior, lebih jago, tiba-tiba ambiar. Namanya juga pertama. Sama saat teman-teman pertama kali memasak, gak tiba-tiba pas rasanya. Saat pertama kali memulai bawa kendaraan, mobil, motor, gak tiba-tiba mulus. Ada ketakutan yang bikin teman-teman panik dan keringat dingin. Jadi MC juga sama. Artinya, yang namanya mau mulai untuk pertama kali ya harus menyejakan langkah. Memulai aja. Konsekuensi apapun diterima. Karena yang namanya karya pertama udah pasti nih, udah pasti jelek. Ya nggak apa-apa. Ya, saya juga mau cerita Mbak Adel. Mbak Adel sempat cerita waktu di kelas pekan lalu Mbak ya. 17 tahun kalau nggak salah atau belasan tahun nggak nge-MC. Kemudian Mbak Adel pengen comeback ya, pengen kembali lagi ke dunianya dan sekarang sudah kembali ya. Baru selesai kelas pekan lalu bener yang Mbak Adel ya. Iya, Kemudian baru sesi pekan lalu mod- banget. Hmm. Lalu akhirnya ada webinar ini dan sesi moderator kami lempar tuh untuk alumni. Alumni ada nggak yang mau jadi moderator untuk menambah experience dan menciptakan jejak baru gitu. Dan ternyata Mbak Adel yang sigap langsung nge-DM admin. Dan boom, mulai lagi hari ini comeback gitu. Dan ya udah, nikmatin prosesnya dan enjoy gitu. Dan apa yang sudah Mbak Adel lakukan di malam ini serta beberapa momen sebelumnya nanti bakal saya share jalur yang sudah dilewatinya. Oke. Jadi yuk yang sekarang sudah punya keinginan untuk mulai jadi MC, yang bahkan sudah merasa saya punya Kang skills berbicara, saya punya Kang skills komunikasi, saya bahkan Kang bisa ngebangun suasana, itu udah jadi modal. Tinggal pertanyaannya, apakah sudah siap melangkah dengan beragam konsekuensinya atau belum? Bagi yang sudah siap melangkah, pertanyaannya, apakah sudah menemukan jalur-jalur yang bisa kita lewatinya atau masih bingung lewat yang mana? Kalau tadi kata Mbak Restu, mau mulai tapi masih belum menemukan tempatnya atau wadahnya lewat mana. Jadi kita harus mulai tuh menemukan langkah dan jalur-jalurnya. Nah, ini ada satu pepatah legend ya, banyak jalan menuju Roma. Nah, artinya jangan-jangan selama ini kitanya aja yang belum sadar atau belum ngeh. Ternyata jalur ini bisa loh untuk jalur ngebuka jalan MC. Jangan-jangan kitanya aja belum ngeh gitu. Jadi malam hari ini saya pengen membuat teman-teman sadar lagi, ngeh lagi, oh part ini bisa loh memulai langkah jadi MC. Karena sekali lagi saya katakan teman-teman di awal, saya nggak pernah sama sekali kepikiran jadi MC. Semua mengalir tanpa sadar aja karena saya lebih tertarik ke dunia edukasi. Makanya saya lebih concernnya mengajar sebagai seorang trainer, mengisi berbagai acara seminar. Tapi karena orang ngelihat si Fauzi ini punya skills public speaking, dia pede. Awalnya itu aja. Maka ditawarin tuh berbagai macam acara untuk jadi MC.
Dari situ saya mulai menemukan dan membuka banyak jalan. Nah, malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman kembali melihat di sekelilingnya, di sekitarnya ada loh jalan yang mungkin pintunya belum kebuka. Jadi saya pengen ngajak teman-teman kenali pintunya, ambil kuncinya, ketuk pintunya, terus melangkah, mulai jadi MC. Lalu ada apa aja nih jalur-jalurnya? Nah, jalur-jalurnya ada apa aja? Sebelum saya share jalur-jalurnya, saya tuh senang tebak-tebakan dulu. Teman-teman silakan tebak di kolom chat kira-kira nih ada jalur apa aja untuk memulai langkah jadi MC. Silakan tuliskan di kolom chat. Yuk, kira-kira bisa nempuh jalur apa aja untuk menjadi seorang MC, mengawali karir jadi MC. Jalur pelatihan, jalur nekat. Oke, jalur nekat ya. Nawarin ke teman terdekat di sosmed, public speaking, relasi, dan terakhir jalur bismillah. Wah, dimulai dengan bismillah. Mantap. Jalur coba-coba ikut komunitas jalur orang dalam. Kalau ada ngikutin tulisan saya dan juga postingan di Persona, sebenarnya saya sudah sempat spill ada 5 jalur terkait dengan proses jadi MC. Nah, sekarang saya nambahin di sini jadi 7. Ada 7 jalur yang bisa teman-teman tempuh. Semenjak pindah ke bagian protokol, aku sendiri karir MC. Oh, karena pindah pekerjaan di bagian protokol ya. Protokol Mbak Francisca. Oke, kita buka ya. Kalau sudah siap dibuka, teman-teman tolong berikan dulu reaction api atau jempol di layarnya masing-masing. Thank you Mbak Cokorda, Mas Rahmat. Wah, Mas Rahmat selalu hadir nih di beberapa Zoom terakhir Persona nih ya. Mbak Mona Nainggolan yang hadir pertama nanti tadi di waiting room ya. Udah nunggu dari setengah 8. Jaga pintu Mbak Mona ya. Keren. Thank you. Yuk kita buka yuk. Ada jalur apa yang bisa teman-teman tempuh dan teman-teman buka nih. Ketuk pintunya ya. Kita lihat. Jalurnya adalah beberapa sudah di-spill oleh teman-teman di kolom chat. Nah, saya bagi jalur ini kalau garis besarnya itu 3 sebenarnya. Dari 7 itu 3. Ada jalur otodidak, jalur kejutan, dan jalur pendidikan. Oke ya, jalur otodidak, jalur kejutan, jalur pendidikan. Jalur kejutan ini biasanya nggak pernah tersangka dan mungkin orang nggak kepikiran jadi MC kayak saya. Kejutan. Nanti kita bahas ya satu-satu. Kita mulai bahas jalur otodidak dulu. Oke. Nah, di jalur otodidak teman-teman, jalur otodidak ada 4. Ada 4 jalan yang bisa teman-teman tempuh. Biasanya tipe ini adalah tipe orang, tipe MC yang memang dia menyadari saya punya skills sebagai MC. Saya kompeten. Dan untuk memulainya itu muncul dari inisiatif dia sendiri. Uniknya adalah saya menemukan dan nanya nih ke teman-teman MC, terutama teman-teman seasosiasi MC ya di Indonesia. Gimana cara memulai MC? Kok bisa jadi MC profesional? Saya tanya dan karena saya punya satu relasi asosiasi se-Indonesia. Sebagian besar di antaranya bertanya, saya mulai otodidak katanya. Nggak pernah belajar MC, nggak pernah ngikut dulu pelatihan karena memang apalagi zaman dulu jarang ada pelatihan-pelatihan spesifik kayak MC. Otodidak gitu. Beneran mulai kayak misalkan belajar mobil tuh ya langsung terjun ke jalan gitu, nabrak ya nabrak, penyok ya penyok gitu. Itu otodidak tuh kayak. Jadi kalau teman-teman kayak belajar mobil motor nggak ada yang ngajarin, nggak ikut dulu kursusnya, nggak baca dulu, ya udah ke jalanan ya nabrak penyok penyok, kemudian juga malu-malu gitu sekaligus di jalanan. Kita bukan nih, kalau jalur otodidak apa sih yang bisa kita lewati? Nah, yang pertama observasi. Jadi nih buat teman-teman yang sekarang pengen mulai jadi MC dan bingung caranya, cara pertama jalur observasi. Teman-teman langsung datang ke berbagai event yang pengen teman-teman tuju. Pengen jadi MC di wedding, jadi MC di acara pendidikan, MC gathering, MC konser, MC apapun. Datang ke event tersebut, observasi, fokus ngeliatin MC-nya tampil. Karena model observasi ini juga bentuk pembelajaran. Ada satu teknik namanya modeling. Jadi kita memodel, meniru bagaimana MC tampil, perform. Kita lihat tuh, oh gini ya kalau MC wedding ngebuka acara. Oh gini kalau MC melakukan interaksi dengan audiens. Oh gini caranya kalau melakukan improvisasi. Nah kita nge-model. Caranya ya teman-teman inisiatif datang ke berbagai event. Observasi tuh. Lihat bagaimana penampilan eventnya. Beda jenis acara, biasanya beda karakter MC. Bisa juga tuh teman-teman sengaja datang ke acara, saya pengen datang ke acara formal.
saya pengen datang ke acara semi formal dan informal. Nah, teman-teman bisa tuh cek bagaimana MC ini bertindak dan beraksi. Bila perlu, karena konsen teman-teman ke MC, teman-teman bawa catatan lalu bikin tuh modelkan teknik si MC-nya. Misalkan, teman-teman ngelihat Mas Rahmat jadi MC tuh di sebuah acara, ya udah teman-teman modeling Mas Rahmat tampil. Oh tadi Mas Rahmat waktu opening senyumnya tuh merekah banget ya. Oh tadi pas Mas Rahmat tampil pakai quotes pembukanya. Oh tadi pas Mas Rahmat tampil ada interaksi dan tepuk tangan ke peserta. Diobservasi. Dari sana teman-teman akan menemukan variasi teknik dan juga konten. Oke ya, observasi. Dan cara ini banyak juga dilakukan nih oleh alumni-alumni kelas MC yang pernah ikut. Jadi sengaja datang ke acara-acara untuk apa? Ngelihat penampilan MC-nya. Oke, ini cara pertama masih based on otodidak. Lalu cara kedua apa nih yang bisa teman-teman tempuh? Jalurnya, teman-teman yang kedua bisa masuk jalur sukarela. Ini jalur yang dulu nggak pernah saya sadari ya. Karena ini satu keberkahan dan kebermanfaatan. Saya dulu aktif di organisasi dan suka ikut banyak komunitas. Nah, dari sana, karena saya juga suka tampil dan seringnya jadi ketua di berbagai acara, jadi orang tuh ngelihat, oh si Fauzi ini pede nih kalau tampil di depan orang banyak. Oh si Fauzi ini kalau diminta untuk maju di depan, mandu acara kayaknya juga bisa, karena udah bisa tampil. Awalnya itu. Jadi saya nge-MC itu karena jalur sukarela aja. Ya udahlah, karena diminta oleh komunitas, organisasi saya maju. Atau karena mengajukan diri, itulah daripada nggak diangkat di berbagai momen acara saya tampil tuh jadi MC. Oke, jadi jalur sukarela. Nah, buat teman-teman yang sekarang suka aktif di berbagai komunitas dan acara bisa tuh mengajukan diri atau mulai tunjukin skillsnya. Oke. Nah, pertanyaannya gini, ini nyambung dengan ilmu personal branding ya. Banyak orang punya skills public speaking misalkan, punya skills untuk MC, tapi orang lain nggak tahu. Nah, berarti tugas teman-teman adalah mengkomunikasikan skills teman-teman ke khalayak. Oke. Beberapa pakar dan praktisi personal branding itu sepakat bahwa personal branding merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan skills yang kita miliki ke orang lain. Maka kalau teman-teman sekarang belum mulai dan mungkin belum ditawarin, mungkin orang lain belum tahu bahwa Anda bisa nge-MC. Ya gimana mau ditawarin? Kitanya aja nggak pernah menunjukkan skills kita. Makanya sering-sering nunjukin skillsnya. Apakah dengan upload di sosial media, apakah ada teaser tipis-tipis di-upload di story Instagram, fotonya, videonya. Kang, saya kan belum nge-MC. Mana ada foto dan video nge-MC? Ya udah, lagi latihannya aja. Tiba-tiba iseng bikin konten latihan nge-MC. Jadi harus, pokoknya ya jangan ngeluarin banyak alasan, lakukan aja yang bisa dicoba gitu. Oke, ini jalur sukarela. Jadi kalau jalur ini ya nggak dibayar karena kita beneran mengajukan diri untuk ngasah skills kita dan membiarkan orang tahu bahwa kita bisa nge-MC. Tahapannya masih di situ. Oke. Lalu yang ketiga masuk otodidak, jalur kompetisi. Nah, teman-teman bisa ikutan jalur kompetisi. Ikut tuh berbagai macam perlombaan terkait MC. Sekarang banyak banget yang suka menyelenggarakan banyak kompetisi atau lomba-lomba MC. Dari setingkat level provinsi, pemerintah itu ada kayak Jawa Barat. Itu punya lapor tuh, lomba untuk protokoler yang diselenggarakan oleh Biro Humas Provinsi Jawa Barat dan ke tim protokoler Jawa Barat. Ada tuh dan banyak akhirnya keluaran dari lomba itu jadi MC beneran. Kayak kemarin terakhir ada Baznas bikin lomba juga sama. Kemudian dari level universitas sering bikin tuh untuk level SMA dan juga mahasiswa bikin tuh lomba-lomba MC. Nah ikutan. Kalau saya dulu karena nggak kepikiran untuk jadi MC, saya dulu sering ikut kompetisi. Tapi bukan jadi MC. Dulu saya pernah ikutan motivator kontes. Bodor banget sih ya, jadi ikutan motivator kontes terus tiba-tiba masuk ke ruangan ngeblank. Bukan ngeblank, ngomong sih, cuman nggak senyum, terus tangan tuh kaku, kayak nge-freeze. Keluar saya mikir, kenapa tadi saya ngomong kaku banget ya, tangannya nge-freeze. Tapi kalau nggak saya nggak ikut lomba,
yang nggak dapat tuh experience itu. Bahkan saya tuh dulu keasah mental PD itu karena sering ikut berbagai macam kompetisi dan lomba dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Walaupun jarang menang, seringnya jadi pemenang penghibur, tapi yang saya dapat adalah mental. Jadi saya punya kekuatan mental itu terbangun dari ikut berbagai macam kompetisi. Di luar MC ya, dari mulai storytelling, dongeng, puisi, ceramah kalau nggak salah, terus pidato, saya ikutan, nggak pernah menang, tapi menang mental, dapat mentalnya. Bahkan dulu ini keasahnya saya tuh sadar bahwa saya tuh nggak punya mental kuat, keasah banget ketika saya sering ikut lomba futsal. Jadi dari SD sampai kuliah saya suka ikut lomba apa namanya itu? Eskul futsal. Dan setiap kali masuk pertandingan, aslinya saya selalu gemeter dan beneran demam panggung. Main itu beneran jadi nggak perform gitu. Di sana saya sadar, sekarang sih sadarnya, saya kenapa dulu setiap kali ikutan lomba suka deg-degan parah karena mentalnya masih parah juga, nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa tampil relax dan tenang gitu. Nah, karena jalur kompetisi ini saya kebangun mental. Nah, buat teman-teman yang tadi masih punya banyak ketakutan, mentalnya harus dicalurkan, mentalnya harus dikuatkan. Coba ikuti jalur kompetisi ini. Untuk apa? Tujuannya sederhana, ngebangun mental, dan syukur-syukur bisa membuat teman-teman menemukan jalur kayak semacam ditemukan bakatnya oleh para pemilik kompetisi itu. Kan kayak sekarang ada idol ya kalau dari vokal, ada apalagi sih, ada X Factor, banyak talent yang muncul gara-gara kompetisi. MC pun sama, teman-teman bisa ngebangun itu jalur kompetisi. Kemudian setelah yang ketiga ini nih, setelah ketiga jalur kompetisi, teman-teman bisa juga untuk yang otodidak nih, karena kan ini hadir dari inisiatif masing-masing. Teman-teman juga bisa melalui jalur minat dan bakat. Tadi kan teman-teman ada yang bilang, kenapa tetap jadi MC? Karena hobi, menyalurkan minat dan bakat. Nah, bentuk penyalurannya juga harus ditemukan dengan wadah yang tepat. Oke, kenapa? Agar teman-teman semakin dekat dengan panggung MC-nya. Nah, contoh nih ya, saya tuh menemukan beberapa karakter MC yang sekarang jadi profesional MC. Jadi ada MC-MC itu yang berlatar belakang dari pendidikan. Guru-guru itu banyak yang jadi MC. Kenapa? Karena mereka terbiasa ngajar di depan anak-anak, terbiasa tampil di depan umum. Ketika mau jadi MC, mudah juga pendekatan. Ada MC ini yang berlatar belakang orang-orang seni budaya, orang-orang teater, orang-orang seni tari atau hiburan. Mereka juga banyak yang terjun ke panggung MC karena mereka udah ada sense entertainment-nya. Ada juga orang-orang yang background-nya misalkan pendidikan, tadi udah guru, lalu juga radio, pageant, ya kayak Putri Indonesia, duta-duta. Itu tuh satu jalur yang membuat minat bakat tampilnya itu tersalurkan. Karena kan kalau berbicara soal MC, minat dan bakat itu bisa beragam gitu. Ada yang memang dia senang jadi MC karena senang ngomongnya. Ada yang senang jadi MC karena senang dilihat orang banyaknya. Ada yang milih jadi MC karena senang pakai dress, senang grooming, senang make up-nya. Ada juga yang jadi MC karena senang untuk interaksinya. Kan banyak tuh faktor yang itu based on strength-nya masing-masing. Nah, teman-teman cek dulu nih, saat teman-teman pengen jadi MC, faktor apa yang paling kuat di teman-teman? Saya tuh jago banget kalau grooming. Saya tuh jago banget kalau interaksi. Saya tuh jago banget kalau saya ngejokes. Saya tuh sebenarnya lebih kepengen dilihat aja nih, saya tuh good looking dan lain-lain. Kan tuh banyak faktor yang jadi strength-nya teman-teman. Jadi bisa teman-teman mulai mencari kira-kira minat dan bakatnya itu bisa tersalurkan dengan event apa. Banyak banget kayak sekarang ya, Mojang Jajaka atau duta-duta kampus. Mereka at the end kok pas mau jadi MC itu gampang ya, karena sudah terlatih dan sudah terasah juga mentalnya. Again, lagi-lagi mentalnya keasah. Nah, 4 jalur ini adalah jalur yang sudah pernah orang-orang tempuh untuk memulai jalan jadi MC secara otodidak. Apakah tadi observasi dulu? Apakah teman-teman akhirnya langsung sukarela, kompetisi langsung ikutan berbagai perlombaan, atau minat dan bakatnya tersalurkan? Nah,
Silakan pilih teman-teman. Agar apa teman-teman nggak lagi mikir jalur yang mana, yang penting maju dulu aja. Nah ini nyambung nih, Mbak Nia di kolom ada pertanyaan. Disesuaikan nggak dengan usianya gitu? Kalau jalur otodidak, misalkan kalau mahasiswa bisa minat, bakat atau kompetisi gitu. Ya monggo aja Mbak Nia, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan peluang yang adanya misalkan. Kang saya kan misalkan udah karyawan, udah ibu rumah tangga, nggak mungkin nih misalkan ikutan momen acara kayak gini. Ya yang ada di kalangannya, di pekerjaannya apa itu dioptimalkan gitu. Oke ya, jadi disesuaikan aja. Nah sekarang kita lihat nih, ini jalur observasi. Sekarang kita lihat dua jalur kejutan. Nah jalur kejutan ini biasanya adalah jalur yang tidak kita prediksi, tidak kita rencanakan, tiba-tiba. Tiba-tibanya antara suka atau tidak suka, menghindari. Oke, tapi banyak juga ya. Apa aja kalau misalkan jalur yang tadi kejutan, nih jalur ordal sama jalur perintah. Orang dalam tadi yang jawab jalur orang dalamnya. Jalur orang dalam. Gimana tuh jalur orang dalam? Nih ya, yang kelima ordal. Nah, ini ada satu tips nih buat teman-teman yang pengen jadi MC wedding atau MC lamaran. Gimana memulainya? Ordal tuh bisa dipakai teman-teman. Jadi saya pun dulu mengawali jalur jadi MC wedding itu, ini bahasanya aja ya, itu nyari korban. Dalam artian kalau saya nge-MC wedding atau lamaran di weddingnya dia itu nggak terlalu jadi hal bermasalah kalau saya melakukan kesalahan minor gitu. Artinya dia juga bakal nerima. Jadi dulu saya mengawali MC wedding itu pertama dari tetangga, saudara. Kemudian saya dulu waktu kuliah pernah ikut pesantren mahasiswa, tetangga pondok, sama siapa lagi ya, adik tingkat di kampus. Jadi bukan saya yang mau, tapi mereka yang minta ZMC ini ya gitu. Saudara, tetangga, teman dekat, ZMC ini ya wedding. Terus saya bilang juga, saya belum pernah MC wedding, belum tahu pakem-pakem dan alur-alurnya. Tapi mereka nggak apa-apa Zi, cina. Ya udah deal-dealan ya. Jadi kalau saya ada kesalahan, dimaafkan ya gitu ya. Karena ini baru memulai jadi MC wedding. Jadi karena ordal ya, jadi gas aja gitu. Bahkan kalau tadi kan nggak kita yang nggak meminta ya, ada juga yang meminta, Mbak misalkan Mas, Kang, Teh, nanti kalau wedding saya aja yang MC-in nggak apa-apa, free gitu ya. Padahal kita tuh pengen latihan gitu. Kalau itu keluarga sendiri kan orang suka trust ya, selama kita memang juga bisa memandu acaranya dengan oke, dengan pede gitu, dan mempelajari pakem-pakem acara. Nah jalur ordal ini tuh jadi jalur akselerasi yang cepat banget untuk kita mulai jadi MC. Kenapa? Karena pada akhirnya di kalangan profesional, IO, WO, ketika mereka jadi MC juga akhirnya suka nyari yang MC yang kenal-kenal aja gitu. Kenapa sih suka nyari MC yang kenal-kenal aja? Karena memudahkan mereka untuk berinteraksi, udah ada chemistry-nya, nyambung buat kerja bareng, nyambung buat koordinasi, jadinya enak. Nah, teman-teman juga bisa. Oke, jadi cek nih sekarang, mulai tulis di buku catatan masing-masing, screening, kira-kira di sekelilingnya apakah ada orang-orang yang bakal punya acara dan butuh MC secara sukarela, nyambungkan dengan sukarela tadi, dan itu adalah kenalan dekat kita, gas gitu. Oke, kita aja yang maju. Dan yang keenam, jalur perintah. Kalau ini sering dialami oleh teman-teman yang ngantor, yang kerja, diminta atasannya di MC nggak bisa nolak, maju aja. Makanya suka ada yang bilang, Kang saya MC itu kan korban, nggak ada lagi yang jadi MC dadakan, MC tembak, MC tumbal. Atasan yang minta, Mbak Adel MC ya, karena ya memang bukan tiba-tiba ditembak, tapi karena ngelihat Mbak Adel tuh orangnya cerewet, bisa jadi MC. Wah, Mbak Intan Sari ini orangnya pede, bisa jadi MC. Ya karena juga ada kepercayaan dari si atasan. Maka banyak tuh orang-orang yang ternyata mengembangkan karir MC-nya dari yang awalnya diminta secara dadakan jadi MC di kantornya. Coba, ada nggak di sini? Saya pengen nanya nih. Siapa di antara teman-teman yang jadi MC, yaitu karena awalnya
Diperintah oleh atasan atau di kantor nih. Mbak Francisca pernah katanya ya. Ada nggak yang lain? Awalnya jadi MC tembak karena diminta oleh kantor atasan dan lain-lain. Ada nggak selain Mbak Francisca? Ada? Nah, apa tadi? Ada pernah diminta atasan Mbak Gabriela. Oh, tapi ini diminta panitia Mbak Krisdayanti. Nah, itu kan yang nggak pernah dibayangkan kan. Nah, Teh Hilma, Teh Kinanti ini ya, duo MC. Oh, saya tiba-tiba jadi kembar ya Teh Hilma, Teh Kinanti ini ya. Dua MC andalan di kantornya yang sekarang makin eksis tuh nge-MC di kantor-kantornya ya, dengan pantun-pantunnya, dengan kontennya konsisten nih. Teh Hilma, Teh Kinanti bisa on cam nggak sih? Pengen nyapa. Nah, ini Teh Kinanti sama Teh Hilma. Saya pengen mention dua sosok ini nih ya. Sekarang tuh udah kayaknya udah makin nempel di benaknya ya untuk selalu ngonten soal MC, posting soal MC, apakah konten pantunnya, openingnya, day by day di Instagram saya perhatiin. Karena memang langsung ketawa. Langsung ketawa. Nah, Teh Hilma boleh dong cerita singkat aja gimana cara memulai karir MC, jalur mana yang ditempuh, kemudian setelah menemukan jalur itu apa yang Teh Hilma lakukan sampai saat ini. Halo Kang Fauzi, Oh, sorry suaranya lagi seksi nih. Oke teman-teman, saya mulai jalur MC itu betul tadi MC tembak, MC diminta atasan, tapi pas diminta tuh langsung diminta MC acara nasional gitu ya Kang ya, acara militer yang notabene pesertanya seluruh Indonesia. Dari situ ya saya mencoba untuk jadi MC yang protokoler, yang resmi banget, yang pakai suara dari dalam gitu ya, yang laporan gitu-gitu doang ya, yang menyanyikan lagu Indonesia Raya yang seperti itu. Tapi setelah di situ ternyata respon dari teman-teman itu bagus gitu ya. Dibilangnya wah suaranya bagus, suaranya bulat dan lain-lain gitu. Nah dari situ ya sudah saya menjalani hari-hari biasa saja gitu ya. MC boleh kalau diminta boleh. Tapi suatu saat saya diminta jadi MC lamaran Kang, MC lamaran teman saya. Nah dari situ saya mikir loh nggak bisa dong, nggak ada ilmunya gitu ya, karena lamaran sama acara rapat atau seminar itu beda beda banget gitu. Akhirnya saya nyari-nyari kelas, waktu itu masih online ya, nyari kelas online itu, nyari-nyari ternyata nyambungnya ke MC yang ada di Serang. Nah, Teh Yuyun kalau nggak salah. Nah, MC itu ternyata memberikan Kang Fauzi nih, ini Teh Hilma kalau di Bandung katanya Kang Fauzi aja. Nah, jadi setelah itu saya searching-searching Kang Fauzi dan Kang Fauzi ya awalnya, bukan Persona. Ternyata alhamdulillah dapat jodoh belajar di Persona, setelah itu ketagihan Kang. Ketagihan, dan alhamdulillah saya memberikan warna yang berbeda ketika saya MC di kantor pun, walaupun hanya rapat dengan direksi gitu ya dan pesertanya sedikit, ataupun dengan yayasan di tempat saya bekerja, tapi memberikan warna yang lain, memberikan lebih profesional, dan itu ternyata menyenangkan, seasik itu ketika teman-teman yang di luar kantor manggilnya Ibu MC, halo Mbak MC. Nah itu tuh ada sesuatu yang beda gitu buat kita. Bangga sih gitu ya, jadi membuat pede juga gitu, seperti itu Kang mantap. Fauzi. Terima kasih Teh Hilma ya. Dan sekarang udah lekat banget bandingnya ya, Mbak MC, Ibu MC. Karena selalu konsisten mengkomunikasikan MC ke khalayak. Oke, thank you Teh Hilma. Satu lagi nih, kembarannya Teh Kinanti. Nah, Teh Kinanti boleh spill-spill sekilas juga perjalanannya sampai sekarang akhirnya makin eksis. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman. Sahabat Persona, Persona Talk. Perkenalkan saya Kinanti. Makasih Kang Fauzi. Ini kedengeran gak ya suaranya? Halo, Ada kedengeran. kurang jelas kan? Oh iya, Aman-aman. pengalaman saya pertama jadi MC itu, jadi waktu itu kalau di lingkungan kantor, di kantor penempatan pertama, karena dulu itu saya termasuk paling muda. Jadi karena paling muda, ada acara
pembahasan kinerja, waktu itu evaluasi kinerja, lalu saya ditunjuk jadi MC. Dari situ ya setiap jadi ada event di kantor udah tahu tuh, oh yang biasa MC siapa? Kinanti. Jadi segala jenis acara, dari acara yang resmi banget, terus informal sampai ke yang semi formal gitu. Tapi pas dipikir-pikir lagi gitu ternyata MC itu udah dari zaman sekolah dulu gitu ya. Kuliah juga udah mulai MC juga gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Cuma ya memang belum terlalu concern banget MC gitu karena masih jadi budak korporat juga gitu sekilas pengalamannya Kang Fauzi. Terima kasih Teh Kinanti. Boleh aplaus buat Teh Hilma dan Teh Kinanti. Kita nggak janjian ya, nggak disetting dan juga nggak ngundang. Teh Hilma nanti ngomongnya, Teh Kinanti ngomongnya tiba-tiba aja nih mengalir ya. Ini kayaknya bakal jadi satu tanda alam nih. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, tanda alamnya adalah juga akan langsung melangkah lebih cepat di jalannya masing-masing, dan setelah menemukan jalur pintunya, itu akan benar konsisten mengkomunikasikan. Karena apa teman-teman? Yang saya share malam ini adalah pintu-pintunya, jalur-jalurnya. Oh, jalur perintah nih bisa saya pakai. Oh, benar, sukarela aja ya, by community. Wah, observasi ini belum pernah saya lakukan. Saya cuma nunjukin ini pintu-pintunya. Tapi perkara teman-teman mau masuk atau enggak, yang melangkah atau enggak ya teman-teman sendiri. Terserah teman-teman gitu. Tapi kalau memang teman-teman punya satu niatan pengen melangkah jadi MC, ya ketika ketemu pintunya ya langsung melangkah gitu. Coba aja. Bahkan di jalur sukarela ini juga kita itu kalau misalkan, Kang saya kan belum mulai jadi MC, gimana memulainya? Ya bikin panggungnya sendiri gitu. Maksudnya gimana bikin panggung? Kan biar orang tahu nih. Sekarang kita punya sosmed. Nah, di sosmed itu sekarang tuh kita udah bisa bikin TV sendiri. Ada live Instagram, ada live TikTok, kan kita bisa eksis di sana. Kita cuap-cuap. Ya mungkin awalnya yang nonton cuma followers kita 10, 5, 15, 20, tapi kan terrecord videonya. Ketika penampilan kita bagus, ada yang notice kan, tahu, oh saya baru ngeh ternyata Mbak Krisdayanti suka ngomong juga ya, suka cuap-cuap juga ya, kan awalnya gitu. Tapi kita harus mengkomunikasikannya. Oke, kalau kita nggak mengkomunikasikan, ya nggak akan pernah ketemu sama jodohnya. Bukankah saat teman-teman berpasangan nih dengan dulu calon suami atau calon istrinya atau menikah, itu tahu karena menyatakan perasaannya. Mbak, Mas, saya suka sama kamu, mau nggak kita nikah? Kan ada omongan, ada komunikasi. Kalau cuma diam-diaman, saya suka sama dia. Terus ceweknya, saya suka sama dia. Ya, mana tahu gitu. Ya orang lain juga sama, calon klien, korporat, event, nggak akan tahu kalau kita nggak mengkomunikasikan. Sekarang ada pintu-pintunya, sekarang teman-teman tinggal melangkah. Ya, yes or no. Nah, tadi Teh Hilma, Teh Kinanti, Mbak Adel itu punya satu kemiripan. Akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih cepat, berakselerasi lewat jalur terakhir pendidikan. Maksudnya gimana? Karena kalau jalur otodidak itu tuh bisa, cuman biasanya rentang waktunya lebih lama. Karena kalau otodidak tidak ada yang mengarahkan, ya nabrak sendiri, belajar besokan kesalahan, maju lagi, melangkah, nabrak, maju, melangkah, nabrak, maju lagi. Tapi kalau jalur akselerasi, kita memotong durasi lebih singkat karena kita nggak harus mengulang lagi kesalahan yang sama. Kita nggak harus mengulang-ulang lagi sesuatu yang nggak efektif. Kita bisa tahu, kita nggak usah ngulang-ulang lagi. Makanya ada jalur pelatihan, jalur pendidikan. Ini part yang terakhir. Bisa teman-teman tempuh tuh saat mau jadi MC. Dan sudah banyak orang yang membuktikan jadi MC berasal dari proses pembelajaran, pendidikan, pelatihan. Kenapa? Karena ketika kita tahu ilmunya, tips and triknya, caranya, do's and don'ts-nya, kita akhirnya punya jalur yang lebih cepat, melangkah juga lebih ringan. Benar kayak saya. Ibaratnya gini, kalau teman-teman lewat otodidak itu bisa nyampe, cuman kan ada macet-macetnya, karena kita nggak tahu arahnya mau kemana. Mungkin juga kita tuh kayak melangkah, tapi nggak ada maps gitu. Tapi kalau via jalur pelatihan pendidikan, masuk jalan tol. Udah terarah dan udah tercerahkan.
Satu lagi nih, karena ada TSA yang komen. Saya pengen nanya dulu. TSA saya tahu, TSA kan di MC udah lama banget. Dan seingat saya, dari ngobrol kan TSA tuh mulanya otodidak. Tapi kenapa sekarang udah profesional malah sering ikut pelatihan lebih rajin? Kenapa TSA? Boleh spill sedikit aja suaranya. Kenapa udah jadi profesi malah jadi rajin pelatihan teh? Why? Bisa bisa unmute nggak teh? Nah, Oke, jadi begini, kenapa kita yang sudah lama belajar, yang sudah lama menjadi MC pun perlu belajar karena setiap event itu ternyata walaupun template, walaupun akan sama, tetapi banyak hal yang baru yang perlu terus kita pelajari. Terus juga tuntutan pasar juga sebenarnya lumayan dinamis juga gitu. Nah, itu yang perlu menjadi catatan untuk para MC yang sudah lama berprofesi berkecimpung di dunia MC, tetapi memang jangan pernah berhenti belajar karena banyak banget. Oh, ternyata setelah belajar kita akan tahu pembiasaannya harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Nah, apalagi kita berbahasakan bahwa usia ada batasannya memang sebagai MC. Nah, di sini juga ada beberapa MC yang ya saya akui juga karena juga usia sudah tidak muda lagi, maka saya akan lebih konsen lagi belajar untuk misalnya MC adat, MC khusus gitu. Jadi tidak bisa lagi harus masuk ke MC pernikahan keria-riaan, itu memang memang harus bisa bukan sudah bisa terbatasi, sudah membatasi gitu kondisinya. Nah, itulah. Jadi memang tidak pernah, kalau saya pun berkeinginan tidak akan pernah berhenti belajar karena banyak banget ilmu yang ternyata selalu baru gitu yang kita terima. Dan lagi dari belajar ini kita akan lebih tahu kebutuhan pasar yang sebenarnya yang saat ini tren yang ada itu seperti apa. Nah, itu juga perlu dipelajari. Itu sih menurut saya. oke. Boleh aplaus untuk TSA ya, yang sudah profesional tapi kesini malah ini ngapain orang ikutan pelatihan terusnya. Ternyata benar kata TSA. Pasar terus merespon hal-hal yang baru berbeda dan sekarang pasarnya itu Gen Z yang semakin banyak. Dan teman-teman gini, kalau bicara kita lewat jalur pendidikan, kenapa saya bilang lebih cepat? Saya adalah orang yang juga mengawali karir itu dari bidang pendidikan dan pelatihan. Tadi saya bilang nggak pernah kepikiran jadi MC, tapi saya tuh dulu mengawali pelatihan secara basic di skills public speaking. Jadi ikutan skills pelatihan public speaking banyak banget. Jadi pelatihan public speaking, pelatihan ngomong, nggak pelatihan MC awalnya. Tapi dari situ malah nge-trigger saya jadi MC. Nah, setelah mau serius baru saya nyari asosiasi, nyari mentor, beneran belajar itu. Kenapa? Karena butuh. Ketika ada yang mengarahkan, ketika saya punya guru yang, apalagi sekarang di wedding ya, bersyukur saya punya mentor yang mau berbagi sharing soal ilmu adat pernikahan yang tadi saya bilang. Itu jadi nggak khawatir melangkah gitu. Gimana sih MC wedding, pakem adat itu gimana? Nah, teman-teman yang sekarang mau memulai karir dan punya banyak kekhawatiran, boleh jadi kekhawatirannya itu karena mungkin teman-teman mau mulai, tapi nggak tahu aturan mainnya, bener nggak? Ada nggak yang mau mulai jadi MC, mau mulai melangkah, tapi bingung gimana sih rules of the game-nya? Ada? Gimana sih mau mulai MC lamaran, tapi gimana aturan mainnya? Tuh, ada ya, Mbak Lena Yulia. Terus mau mulai masuk ke MC formal, boleh nggak sih improvisasi, boleh nggak sih interaksi? Pede sih, cuman ketika ngomongin soal aturan mainnya kita jadi kayak nahan diri gitu. That's why untuk poin-poin ini otodidak akan agak menyulitkan karena kita bisa nabrak. Emang iya mau nabrak ketika acara formal ada pejabat? Kan enggak juga. Pelatihan adalah solusi agar teman-teman nggak harus nabrak dulu. Itulah maksudnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu ilmunya dulu, belajar dulu, pas melangkah tuh kayak lega gitu. Boom, tahu ilmunya. Dan yang saya sadari adalah saat teman-teman ikut pendidikan, pasti ada cost-nya, bener ya? Ada uang yang dikeluarkan, betul kan? Tapi ternyata setelah saya belajar, itu bukan cost. Itu bukan biaya. Ada yang bisa nebak itu apa? Kalau biaya kan habis. Investasi, Kang. Thank you, Mas Rahmat. Investasi. Jadi saya dulu berinvestasi di pelatihan, di pembelajaran. Karena saya menyadari ini bukan biaya yang bakal habis, tapi ini bakal berbalik gitu. Yang pada akhirnya pelatihan, pendidikan yang kita ikuti itu akan jadi bakal berharga bagi kita untuk terus melangkah.
kita jadi punya value, kita jadi semakin dilihat orang, kita jadi punya skills yang semakin kompeten, dan ternyata berbalik, bener, untuk masa depan kita. Jadi saya itu ikutan pelatihan berapa ya? Dulu Teh Hilma berapa ikut pelatihannya? Mungkin 2 juta, 3 juta. Saya pernah ikut pelatihan yang 8 juta. Semua balik itu berupa ilmu yang berharga untuk kita, gitu. Nah, pertanyaannya kembali lagi. Apakah teman-teman sudah siap dengan niat baiknya untuk melangkah jadi MC atau belum? Oke. Benar kata Tessa, karena ada beberapa aturan dunia MC yang sangat beragam, harus dipelajari melalui pelatihan. Nah, saya keingetan satu lagi nih. Karena otodidak, banyak orang juga yang akhirnya belajar tuh dari YouTube, bener ya? Dari YouTube, bener kan? In case di beberapa momen itu bagus. Tetapi saat teman-teman hanya belajar dari YouTube, ada sesuatu yang nggak ada di YouTube gitu. Pakem-pakem adat itu nggak ada di YouTube gitu. Alih-alih kita nyari referensi di YouTube, yang ada kita salah dan fatal gitu. Dan ini sudah banyak dibahas di asosiasi. Jadi banyak yang memulai MC, tapi rules of the game-nya, pakemnya, aturan mainnya, ini yang tidak dapat di otodidak. Mungkin PD-nya ada, dapat. Pengalaman dapat. Tapi untuk dapat rules of the game, aturan, kita harus belajar ilmu. Nah, saya nggak tahu teman-teman sudah pernah ikut sering atau enggak, tapi kabar baiknya adalah saya karena aktif di pelatihan kayak tergerak gitu teman-teman. Ketika ada yang nanya, Kang, gimana ya rules of the game MC formal, rules of the game MC informal, semi formal, kayak wedding dan edukasi. Akhirnya saya tuh ngajak teman-teman saya kayak kenal nggak Teh Anan Indah? Teh Anan Indah MC Bandung dan Kang Alan Albana. Kalau teman-teman sering searching di YouTube Icebreaker Games, itu sering muncul tuh video-video singkat, tahu ya. Akhirnya kami itu bertiga bikin satu program kelas yang intinya adalah pengen mengedukasi, pengen ngasih tahu rules of the game berbagai genre event yang sering muncul gitu. Biar apa? Biar akhirnya nggak harus banyak orang nabrak dulu ketika jadi MC. Kan sayang, udah bagus-bagus penampilannya, dressnya, groomingnya, tapi nabrak dulu. Makanya saya ngajak tuh Kang Alan, tolong dong sharing MC formal dan informal, dan akhirnya dia bersedia tuh. Kak Alan sekarang di RRI, jadi pengalamannya di dunia radio dan TV itu saya ajak dia berbagi MC formal dan informal. Teh Andan yang sejak saya sering bilang gini, sejak dalam kandungan itu udah wedding banget, ibunya dulu MC wedding. Sampai sekarang tuh MC wedding profesional, Teh sharing dong jadi MC wedding. Akhirnya dia juga bersedia jadi MC wedding. Dan saya secara basic itu jiwa saya di edukasi, saya pengen sharing soal memandu acara rules of the game di MC acara edukasi kayak seminar, training, workshop, pelatihan dan lain-lain. Dilalahnya, Allah takdirkan kami bertiga bersatu dalam satu kelas. Nama kelasnya adalah Professional MC Class. Ini adalah kelas yang baru diluncurkan 2 batch di pekan depan untuk membantu teman-teman yang pengen belajar MC lebih cepat, terakselerasi dengan langsung belajar 4 genre event sekaligus. Formal, informal, wedding, dan edukasi. Jadi buat teman-teman yang memang pengen banget mendapatkan akselerasi knowledge-nya, rule of the game-nya, aturan mainnya, saran saya, coba teman-teman nanti setelah selesai kelas, kontak admin, nomornya ada di grup juga, nanti admin juga bakal chat ya, itu bisa ikutan kelasnya. Karena kelasnya juga akan dibuka tuh pekan depan ya, hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi saya, Kang Alan Albana, Tanan Indah bakal sharing di kelas Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari, 3 malam langsung belajar 4 event sekaligus. Yang harapannya saat teman-teman masuk ke jenjang jalur pendidikan, teman-teman bisa siap dan cepat melangkah. Coba saya pengen tanya dulu nih, siapa di antara teman-teman yang memang tertarik dulu aja pengen belajar langsung 4 jenis event sekaligus. Formal, informal, wedding, dan educational event. Edukasi, coba tuliskan di kolom chat. Saya pengen bisa, saya pengen belajar, saya tertarik, saya mau tahu ilmunya. Coba tuliskan ketertarikannya di kolom chat. Ya, Selasa besok Mbak Nia. Mantap nih Mbak Nenis juga ya dari Jakarta ngejar terus ke Bandung. Mantap. Ya, Mbak Denis sama nih kayak TS saya. Dosen-dosen makin rajin pelatihannya, ikutan acting, VO karena memang butuh skillsnya. Ya, bener. Online kok Mbak ya. Nah, teman-teman, tapi sore itu saya karena ini udah mau Ramadan. Ramadan itu kan berarti tanggal berapa ya?
10-an ya. Jadi mungkin teman-teman yang nggak berjodoh di kelas pekan depan, ya mungkin harus nunggu setelah Lebaran, kisaran April ke sana gitu ya. Lama lagi. Jadi kalau teman-teman beruntung secara waktu, kemudian juga energinya, rezekinya, saran saya jangan lewatkan teman-teman ya. Hari Selasa, Rabu, Kamis ini saya, Tandan, dan Kang Alan akan berbagi soal 4 event sekaligus. Selasa, Rabu, Kamis full nanti akan kami berikan guidance agar teman-teman nanti bisa langsung terjun. Dan tadi ya Mbak Adel juga baru selesai kelas, kami fasilitasi Teh Hilma, Teh Kinan juga sama alumni yang udah mereka kelas, dan kami selalu membantu para alumni kami bisa lebih cepat berakselerasi. Harapannya kelas ini bisa membantu teman-teman nantinya berakselerasi. Oke ya teman-teman ya. Jadi mari kita berjumpa hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan itulah teman-teman 7 jalur yang bisa teman-teman ikuti untuk menjadi MC, yang harapannya saat teman-teman mengetahui 7 pintu itu teman-teman lebih gercep gitu. Wah, observasi, sukarela, kemudian perintah, gas, kemudian pendidikan, pelatihan, sharing session, ikutan gitu. Gas terus. Karena apa? Karena pada akhirnya orang-orang yang bisa melangkah lebih cepat adalah mereka yang beneran berani melangkah, memulai, dan mengambil setiap konsekuensi dari berbagai hal tersebut. Oke? Dan terakhir dari saya untuk teman-teman semua di malam hari ini, untuk teman-teman yang sudah hadir, nah, satu kalimat untuk teman-teman saat ini. Terkadang memulai memang begitu menyenangkan, tapi jika sudah dijalankan akan terasa begitu. So, saat teman-teman sudah punya keinginan untuk mulailah, hati dan bersiaplah untuk menemukan jalur masing-masing. Terima kasih, saya Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fauzi, terima kasih banyak sharingnya, materinya, insight-nya. Oke, kalau boleh saya rangkum sedikit, jadi dari materi tadi itu sebenarnya intinya jalur MC ada 3 ya Kang. Ada jalur otodidak, kejutan, dan pendidikan. Sekali lagi, kami mau mengingatkan untuk agenda kelas online terdekat dari Persona Public Speaking, itu ada kelas Professional Master of Ceremony Class pada 5-7 Maret 2024, jadi di Selasa besok ya. Selasa, Rabu, Kamis ya, bersama fasilitator yang luar biasa juga tentunya, ada Kang Alan Albana, Teh Handan Indah, dan Kang Fauzi Nurwenda. Kemudian di akhir Maret itu ada kelas Impactful Public Speaking Class 23-24 Maret bersama fasilitator Kang Alan Albana, Kang Fauzi Nurwenda, dan Kang Panji Priambudi. Oke deh. Nggak terasa juga ya, 1 jam udah kita lalui bersama sharingnya, materinya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas antusiasmenya pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada narasumber kita Kang Fauzi atas sharingnya dan ilmu yang dibagi bersama kita pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Persona Public Speaking yang telah menyelenggarakan webinar tips and trick memulai karir MC pada malam hari ini. Akhir kata, saya Adelia Hana undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini kita bisa berfoto bersama.